Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wali murabbi ruhina waliman ajazana wali mursyidina wali ulamaina wali muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tebu ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Joson Jombang ajma'in khususan ila ruhi Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab matan Sulamut Taufik Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Al-Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum rahimahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadihil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Khususan bibarakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufik. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan dan menonton via online setiap hari Senin ba'da maghrib di Masjid Jami Al-Kautsar, Indro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, negara Indonesia. Monggo diniati ten ati masing-masing niat golek ilmu lillahi ta'ala lan diniati iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 43 baris yang ketiga masih membahas tentang maksiatnya perut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa min ma'asil batani lan iku setengah saking maksiate weteng, setengah saking pira-pira maksiate perut. Iku aklur riba, nomor siji makan barang riba, wal muksi lan nomor loro pungutan liar, pungutan liar utawa pungli, wal ghosbi lan gosop, wasariqati lan nyolong, wa kulli makhudin lan saben-saben barangkan alap, bimuamalatin kelawan muamalah, harramaha kang ngaromaken ing kulli makhudin bimuamalah apa asyara'u syara'. Para hadirin ingkang minulya, niki membahas tentang haramnya ya, maksiatnya perut, maksiatnya perut. Min ma'asil batani, membahas tentang maksiat-maksiat yang tertuju di dalam perut. Oke, di dalam perut. Penyakit menungso menurut Kanjeng Nabi iku 90% ana nok weteng. Maksiatnya badan juga dikatakan berpusat apa yang masuk dalam perut. Niki kudu hati-hati, kula panjenengan kedah hati-hati. Nomor kali sesenten wingi bahas tentang riba, nomor sakniki bahas tentang al-maksu. Ana sing nyebut al-muksu. Al-maksu niku cara jahiliyah rumiyin niku pungutan liar sing ditarik nok para pedagang di pasar-pasar Madinah dan Mekah. Lega nyetor duit maka ndak boleh jualan, harus setor berapa persen. Dulu ceritanya setiap pedagang yang dipalak oleh preman-preman Madinah, preman-preman Mekah itu 1/10 dari modal dagangan setiap hari. Berarti pungutan liar atau pungli itu warisan dari perilaku jahiliyah yang kemudian oleh Kanjeng Nabi dihapus atau diharamkan ketika mudhun ayat Al-Quran yang mengharamkan tentang pungutan liar. Al-maksu atau al-muksu niki niku terse definisinya di dalam kitab Al-Munawwir ya, karangannya Kiai Haji Warson Munawwir rahimahullah sing wafat tahun 2013 yang lalu di Dongkelan Kerapiak, Bantul, Yogyakarta. Niku mengatakan secara bil lugati, cara bahasa, al-maksu niku artine napa?
an-naqsu pengurangan, juga bisa diartikan az-zulmu pendoliman. Pendoliman. Jadi perbuatannya dikatakan al-maksu, ya, pungutan liar, pelakunya atau fa'ilnya itu dikatakan al-makis, pemungut pala, narjet, ya, narjet atau pungutan liar. Jadi pungutan yang enggak resmi, Pak. Al-maksu niku pungutan enggak resmi, dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya. Biasanya al-maksu niki diiringi dengan pemaksaan atau aturan sepihak yang tidak merelakan pihak yang lain dan terpaksa memberikan sebagian hartanya untuk kelangsungan hidup karena keterpaksaan. Niki pungli, nggih. Pungli hati-hati, pungli hati-hati. Nah, para hadirin rahimakumullah, nggih. Perilaku pungutan liar niki sejatinya telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diperingatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh di dalam hadis sahih mengatakan, orang yang mengambil pungutan liar terhadap orang lain finnar, maka dia ada di neraka. Niki enggak main-main. Hadis sahih Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Naisabur, Iran. Imam Nawawi dawuh ngeten. Imam Nawawi niki seorang muhakkik Syafi'i sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriah. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan al-maksu adz-dzaribatul lati ya'khuduha al-makis. Pungli atau pungutan liar itu adalah apa? Tarikan, nggih. Tarikan atau pungutan yang diambil oleh pemungut liar, oleh penarik liar. Nah, lek saiki jenenge pungli, pungutan liar. Lah niki termasuk bagian dari maksiatnya perut. Kalau sebuah maksiat atau dosa itu di dalam perut, min batni, fi batni, di dalam perut, maka perut ini adalah wadah makanan minuman kita yang mengalir melalui seluruh tubuh kita. Ini sudah diperingatkan oleh Nabi kita, ulama-ulama salaf dan sebagainya. Perampasan hak milik orang lain atas nama apa? Pajak. Tapi enggak resmi, atas nama persewaan tempat. Ya, atas nama lewat jalan ditarik, atas nama apapun yang enggak resmi. Dan hati-hati para hadirin rahimakumullah, kalau ada orang walaupun dia mau memberikan uangnya untuk orang lain, tetapi terpaksa, maka jika hatinya ndonga nang Gusti Allah, ya Allah, binasakan orang yang pungli, hati-hati. Imam Nawawi dawuh, lek ana wong pungli, mbok iku dilakoni pejabat, mbok dilakoni oknum, mbok dilakoni tokoh agama, dilakoni tokoh masyarakat, dilakoni sinten mawon, niku lek ndonga sing dizalimi, maka kata Imam Nawawi meninggalnya sulit husnul khotimah. Sulit husnul khotimah. Sampai tingali mawon, guys. Wong-wong sing biasa pungli mati terus pundi matine. Sampai tingali niku. Mboten meneh iki pelajaran yang telah ditelisik oleh para ulama salaf. Wong sing pungli, sing zalimi wong, ya, majeki wong bendina, bayar-bayar enggak resmi. Sampai ngurus surat bayar. Nah oknum, nggih, dudu hake dimiliki, tanah wong didol, hake pemerintah didol, maka itu pungli, Pak. Siapapun yang menjual tanah, merampas tanah, sing duduk hak miliknya,
Maka Rasul mengatakan hadis sahih Bukhari Muslim, maka akan dikalungkan di lehernya 7 kali bumi, dan orang itu akan dibelesokno, dipendam dalam 7 lapis bumi paling bawah. Hati-hati. Makanya sing duwe kesadaran, jok sampai Pak, nggih, jok sampai. Sebab apa? Sekalipun bersih sebuah taman, niki bersih nggih, contoh nggih, wih api bersih kinclong, tapi nok kene ana taek, nok kono ana taek, terus pundi tiyang Pak? Kabeh melok dipel mboten? Dipel. Sama dengan di masyarakat. Lek ana wong pungli dan sebagainya, maka itu laksana kotoran-kotoran di tanah yang bersih. Tidak mungkin orang akan bersihkan taeknya saja, pasti dipel kabeh. Maka di masyarakat ada orang-orang pungli sing seperti itu, maka masyarakat yang baik-baik akan ikut apa? Ikut terdampak. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi perampasan dan sebagainya, aturan dibuat-buat sendiri. Nggih, aturan ini mboten wonten dan sebagainya, dia diadakan sendiri, ya. Nah, ini enggak boleh, Pak. Ini bentuk suatu kedzaliman nyata. Nggih, suatu kedzaliman nyata ditarik atas dasar paksaan sepihak dan bukan kerelaan pemiliknya. Nyun sewu, jika ada pungutan liar, bahkan nyun sewu oleh aparat pemerintah, wis teges mawon, misale aparat kelurahan, aparat RW, aparat RT, dan lembaga masyarakat atas nama apapun, dan itu membuat aturan sendiri sepihak tanpa kerelaan masyarakat, maka itu termasuk juga pungutan liar. Nggih, aturan digawe-gawe dhewe, gak atik rembukan kali masyarakat. Aku RT kok, aku RW kok, aku lembaga kok, dan sebagainya kok, maka nyun sewu itu akan menyebabkan apa? Dosa sosial di masyarakat secara keseluruhan. Makanya wong sing api-api ojo meneng eman, Pak. Ono taek dijarno, nok tanah sing bersih gak diresiki ambek wong sing api-api eman. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, perbuatan al-maksu niku nyun sewu sampai diatur piyambak di dalam fikih pidana Islam atau al-jinayah. Al-jinayah niku pidana Islam di dalam fikih. Perbuatannya jenenge jarimah. Jarimah niku perbuatan yang dilarang, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan melanggar hukum yang dilarang oleh syara atau agama. Bahkan dilarang oleh aturan-aturan resmi, termasuk perbuatan jarimah. Dan kalau itu termasuk pungli, maka termasuk perbuatan jarimah al-jinayah, perbuatan kepidanaan. Makanya pidana itu ada dalam aturan fikih Islam. Jadi ini para hadirin rahimakumullah, nggih, tindak pidana. Lah, menurut Imam Al-Mawardi rahimahullah, nggih, sing wafat tahun 1058 Masih di Baghdad, ulama mazhab Syafi'i, beliau mengatakan jarimah niku adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Perbuatan napa mawon sing diharamno kali syariat. Terjadi tindakan kriminal di dalam masyarakat. Jadi kalau ada orang yang melakukan jarimah pidana, perbuatan melanggar aturan baik agama atau hukum, maka itu wajib diberi hud atau had atau hudud atau takzir, sanksi. Nah, khusus untuk pungli niku masuk jarimah takzir, jarimah sanksi. Jarimah takzir niki di dalam Quran hadis nas ndak ono teges saksine napa mboten. Sehingga ulama sepakat lek ono pungli, nggih, ono pencurian, ono
namanya kalau takzir niku, takzir pencurian, kemudian pungutan liar, kemudian sebangsa itu dikembalikan hukuman kepada keputusan hakim. Keputusan hakim. Kalau ada orang melanggar, membuat pungli, kita tidak boleh, Pak. Pribadi kita, misalnya kita tokoh agama, tokoh masyarakat, ono sing pungli kecekel, kemudian hakim sendiri, ini enggak sesuai fikih, enggak sesuai syariat. Fikih mengatakan kalau ada orang yang pungli, korupsi, ya, kemudian terpegang OTT, saya sekarang ya, OTT, itu hukumannya diserahkan kepada hakim. Kalau di Indonesia, serahkan kepada pengadilan. Kalau ada orang mengatakan Indonesia togut, berhala, Indonesia kafir, ayo belajar fikih, Pak. Belajar fikih, namanya al-jinayah. Semua diatur oleh negara, sudah diatur juga oleh fikih atau syariat Islam. Oke. Nah, para hadirin rahimakumullah, kecuali ono pembunuhan, ono pembunuhan, itu berlaku hukum hudud. Hudud ini hukumannya sudah ada jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Oke. Nah niki, para hadirin rahimakumullah, jadi takzir, sanksi untuk orang pungli diserahkan kepada hakim. Ini kepada hakim. Tidak hanya hakim, kalau dunia kemanusiaan, takzir niku artinya sanksi. Takzir itu kalau dalam dunia pengadilan oleh hakim, tetapi takzir atau sanksi itu bisa dilakukan di luar hakim. Contoh, dalam rumah jenengan nggih ono anak nakal, maka ibunya, bapaknya boleh mentakzir, mengasih sanksi. Ono santri mondok nakal, kiainya boleh mentakzir santri. Ono siswa SD, sekolah, madrasah, sekolah SD sampai SMA, muridnya nakal, guru-guru boleh mentakzir, sanksi. Karena fikih Pak ini, Pak, fikih sudah mengatur semua. Cuma kalau mentakzir personal, kiai ke santri, suami ke istri, orang tua ke anak, itu sanksinya harus bersifat tarbiyah atau ada pendidikan, ta'lim, pembelajaran. Niki, nggih. Jadi bedanya begitu. Kalau hakim penjara niki. Nyun sewu. Aturan KUHP saya lupa pasalnya. Jikalau ada PNS, pegawai pemerintah yang membiarkan adanya pungli dengan jabatannya atau memberikan kesempatan orang lain berbuat pungli, maka hukumannya terbukti bisa 9 tahun penjara. Lek terbukti. Lek orang biasa membuat pungli dan terbukti, pasal KUHP 316 mengatakan itu bisa dipidana 6 tahun sampai maksimal 20 tahun. PNS pungli konangan atau mendukung pungli, ya, ketok mendukung pungli, jelas mendukung itu salah, ono pungli, maka bisa dilaporkan, dipidana 7 tahun maksimal 20 tahun penjara. Ojo wedi wis ana aturane, ngoten Pak. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Nggih. Nah, balik ten pungli nggih. Pungli niki jelas merupakan al-kabair. Para ulama salaf, ulama kholaf, ulama hampir ijma ulama itu mengatakan al-maksu, pungutan liar itu hukumnya haram dan berdosa besar. Hukumnya haram dan berdosa besar. Nggih.
Niki hati-hati. Jadi hidup kita nantinya bisa santai atau siap di dalam kematian. Jangan sampai kita melakukan pungli, membiarkan kesalahan di masyarakat, mendukung terhadap apa yang salah, tapi kemudian kita nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mati. Naudzubillah. Niki. Para hadirin rahimakumullah, jadi al-maksum niku pun diatur khusus di dalam fikih Islam. Diatur ten Al-Qur'an, diatur ten hadis Kanjeng Nabi. Niki. Tidak sah melanggar aturan. Biasanya nyong sewu wong sing pungli niku enggak ada kekuasaan. Niki cerita ulama-ulama biyen. Sing biasanya ngelakoni pungutan liar, malak, narjet wong niku rata-rata wong sing duwe kekuasaan atau jabatan. Niki. Makanya siapapun yang punya jabatan kula piyambak nggih hati-hati. Napa selamat tidaknya kita mengakhiri dunia ini tergantung kita apakah bisa melahirkan kebaikan-kebaikan dalam jabatan kita ataukah kita menghasilkan keburukan-keburukan di dalam jabatan kita. Nyun sewu Pak, guru kula Kiai Rifai Romli Joso dawuh pas ngaji tarekat ten pondok rumiyin, cung santriku kabeh moga-moga sugih kabeh. Niki dungane Kiai Rifai Romli Jombang, moga-moga sugih kabeh tak dongakno. Tapi lek awakmu kabeh tambah sugih, tambah alim, tambah gede, ojo lali loro ukurane. Napa Kiai? Siji, lek tambah sugih semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lek tambah sugih, napa Yai? Nomor loro, nambahi banyak keapian atau kebagusan di tengah-tengah masyarakat. Lek loro iki awakmu gak iso, mas yo pintermu ya apa, sugihmu ya apa, ya tidak akan selamat hidupmu nanti ya dalam akhir kematian. Niki dawuhe guru Pak. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Jadi pungli niku berbahaya. Sangat berbahaya. Coba sing nate belajar jinayah nggih, fikih Islam utawa sing belajar ten fakultas usuluddin atau apa? Fakultas adab atau usuluddin ten UINSA niku pasti semerep tentang bahayanya pungutan liar. Bahaya pungutan liar. Napa berbahaya? Nah niki. Sebab menurut para tokoh-tokoh ahli fikih nggih, ahli fikih, pungutan liar niku bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Pungutan liar niku saged menghilangkan agama pelakunya. Ndak ana imane. Sing nomor 3 napa? Pungli niku bisa merusak tatanan sosial kemasyarakatan dan keagamaan jangka panjang. Sekali suatu sistem itu pungli Pak, atau masyarakat mendukung terhadap praktek-praktek pungli atau membiarkan praktek-praktek pungli oleh oknum, maka jangka panjang sulit untuk dibenahi. Sulit untuk dibenahi. Merusak agama, merusak tahapan-tahapan perubahan-perubahan ya dalam sosio kultural, dan juga nyun sewu dampaknya sangat terasa menghambat perubahan-perubahan yang baik. Limaslahatil ammah, kemaslahatan umum itu menjadi ujung tombak dari maqasidus syariah, tujuan syariat yang sebenarnya. Limaslahatil ammah, kemaslahatan umum. Niki para hadirin rahimakumullah, saking bahayanya pungli sampai wonten dawuh Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1348 Masehi di Damaskus. Beliau mengatakan dalam kitab tafsir
kita tafsirnya, nggih, Az-Zahabi mengatakan bahwa perilaku al-maksu atau pungli itu adalah termasuk 70 dosa besar. Beliau mengatakan al-maksu atau pungutan liar itu termasuk 70 dosa besar. Beliau dalam kitabnya mengatakan wong sing tukang-tukang malak mbuh ruwong boga ruwong itu kata beliau termasuk sama dengan preman atau perampok jalanan. Bahkan beliau tegas dalam kitabnya mengatakan orang yang biasa mungli, ya mungli itu lebih jahat dari pencuri itu sendiri. Niki dawuh sinten? Dawuh Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1348 Masehi. Beliau dawuh juga ngeten para hadirin, wong sing pelaku pungli, al-makis pelaku pungli, wong sing mencatat pungli, wong sing pemungut pungli, penarik pungli, wong sing mendukung adanya pungli dan lain-lain yang terkait, maka kata beliau, bahkan terus Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriah, dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab beliau mengatakan orang-orang ini yang terkait ini adalah sama-sama makan barang haram, sama-sama hukumnya berdosa dan nantinya finnar, berada di neraka. Niku dawuh Imam Nawawi juga wonten dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Nggih sami keterangane. Nah, kata beliau ngeten, al-maksu atau pungli itu adalah sejelek-jeleknya dosa, sejahat-jahatnya pencuri dan juga menyusahkan, menzalimi orang lain dengan pungutan yang disertai dengan ancaman. Niki para hadirin rahimakumullah. Makanya sebagai umat Islam yang sadar ketika ada racun dalam sebuah wadah, ada najis dalam suatu gelas. Gelas wadah ini oleh beliau itu diumpamakan masyarakat oleh Imam Nawawi. Nah, harus ada orang yang bisa menghilangkan najis itu dan menghilangkan racun itu. Apa? Sebab kalau racun dan najis itu tidak dihilangkan, maka seluruh air dalam wadah itu akan ikut najis. Lho kok iso sing nglakoni wong loro wong telu sak masyarakat sing kena dampak sak masyarakat kuwabeh? Ini perumpamaan yang diberikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Para hadirin rahimakumullah, jadi wajib wajib bagi orang yang sadar dengan fungsinya ya untuk bagaimana pungli-pungli di dalam masyarakat dan sebagainya itu tidak merajalela, tapi tergantung kepada kualitas masyarakatnya. Dijak api gelem gak kan ngoten nggih. Dijak merubah mboten purun mboten kan ngoten. Jadi ini bukan hanya masalah perjuangan perubahan sosial, juga tanggung jawab keagamaan pribadinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ijma ulama mengatakan pungli atau al-maksu itu adalah apa? Dosa besar. Dosa besar. Dan siapa melakukan maka itu berlaku dosa besar. Loh, ternyata perilaku pungli niku pun wonten ten jaman jahiliyah. Kanjeng Nabi niku mengharamkan, menghabiskan tradisi pungli di Quraisy. Nggih, di Quraisy diharamkan kali Kanjeng Nabi. Puncak-puncaknya ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Umar bin Khattab,
tegas memerangi orang-orang yang berbuat pungli di tengah-tengah kota Madinah. Niki para hadirin rahimakumullah, ya. Allah dawuh dalam Al-Qur'an, kalau ada orang pungli itu berarti termasuk perbuatan melampaui batas. Ya. Innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Saat temene dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu akan mendapat azab yang pedih. Syarah Al-Quran termasuk keterangan dari Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan, ayat niku wau dosa pasti ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim dan mendukung kezaliman. Orang-orang yang berbuat zalim dan mendukung kezaliman. Napa malih penzaliman dan pungutan tersistem Pak, saling melindungi. Wedi kebongkar misale nggih, wong sing apik-apik difitnah, dihasut, difitnah. Niki nate Pak jamaah ulama salaf rumiyin. Sampai ada ulama di penjara gara-gara fitnah dari orang-orang yang berbuat pungli. Niku zamane sinten? Imam Hambali. Jadi tujuan itu tidak tujuan bagaimana ya untuk merubah kebaikan, tetapi kita punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Katsir mengatakan dalam kitabnya nopo, dosa itu ditimpakan juga kepada orang-orang yang mengambil uang tanpa tanpa unsur kebaikan, termasuk kata beliau al-maksu atau pungutan liar. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, janganlah kamu makan harta kamu sekalian, antara kamu sekalian, bainakum, di antara kamu sekalian, bil batil, dengan jalan batil. Artinya al-maksu atau pungli niku larangan di dalam Al-Qur'an. Sebab makna ayat niki luas sekali, kata Imam Ibnu Katsir, termasuk nopo, perbuatan yang mengancam dan menzalimi harta orang lain. Nggih. Bahkan ngeten, Pak, saking jahate pungli, nggih, niku wonten dawuh Kanjeng Nabi. Riwayat saking sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani Al-Basri radhiyallahu an, sing wafat tahun 678 Masehi di Mesir. Niki riwayat Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Juga riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah, sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah. Kanjeng Nabi dawuh, la yadkhulul jannata sahibu maksin, tidak akan masuk surga orang-orang yang melakukan pungutan liar. Kalau baleni para hadirin, la yadkhulul jannata sahibu maksin, tidak akan masuk swarga wong-wong sing melakukan pungutan liar. Niki hadis hasan. Jadi Nabi benci, Pak, kali wong sing melakukan niku, sebab pungli niku termasuk perilaku orang-orang jahiliyah sebelum
nabi diangkat dadi rasul. Niki nggih. Dan juga dalam riwayat yang lain ngeten, riwayat Imam Abdullah bin Lahiyah nggih atau Imam Rafi' bin Thabit nggih radhiyallahu an, Nabi dawuh, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasul bersabda, yaqul inna sahibal maksi finnar, sak temene wong sing melakukan pungli itu berada di neraka. Niki hadis Kanjeng Nabi. Makanya jangan kemudian melakukan tindakan pungli, nyambut gawe, kepingin mlebu nyogok. Naudzubillah, ndak ada itu. Ya, tidak boleh. Maka kita himbau kepada semua oknum-oknum yang melakukan itu, hentikan. Ya, karena nyawa kita, ajal kita tidak tahu kapan berakhir. Nyun sewu Pak, misalnya panjenengan nyogok uang atau oknum pemerintah njaluk duit, surat 2 juta, 3 juta misalnya, moro-moro Israel teko. Israel teko, is dead, mati dalam keadaan melakukan pungutan liar. Inna sahibal maksi finnar, saat temene pelaku pungli itu ada di neraka. Naudzubillah. Niki para hadirin rahimakumullah. Nggih. Loh, gimana iuran RT RW misalnya nggih? Selama itu disepakati oleh ketua RW, ketua RT, ketua macam-macam, warga dijak rembukan dan semua ikhlas dan ridho, aturan bersama, itu bukan pungli, bukan pungli, saling meridhoi, antarodin, saling meridhoi. Sehingga oleh contoh ngeten, Pak RW misalnya, pokoknya kabeh kudu bayar 50.000 pribadi misalnya nggih, 50.000 lek gak bayar hati-hati, ngeten misalnya niki pungli Pak. Napa malih penghasilan niku tidak dilaporkan kepada masyarakat. Ten agama niku mboten angsal, harus dilaporkan. Sekecil apapun yang kita gunakan untuk jabatan RT, RW dan sebagainya harus dilaporkan. Walaupun nggak ada kegiatan, tetap dilaporkan. Itu wajib hukumnya, Pak. Contoh, panjenengan ono jabatan, gak ono laporan belas, pokoknya gak ono laporan dan sebagainya, nyun sewu, itu tidak termasuk menjalankan wajib. Niki fikih lho Pak, niki fikih. Ya sak lembar ono laporane ngoten, supaya awak dhewe lepas dari napa? Dosa. Niki para hadirin rahimakumullah. Bahkan nyun sewu, fatwa MUI nggih. Fatwa MUI tahun 2000 yang lalu itu sudah berfatwa hukum orang yang melakukan pungli, baik pemerintah atau apapun, siapapun, hukumnya haram. Fatwa MUI tahun 2000 yang lalu, sebab pungli kata MUI itu disamakan dengan riswah atau korupsi, hukumnya haram. NU Basul Masail juga sami, hukumnya haram. Muhammadiyah tarjihnya juga sama, hukumnya haram. Niki nggih, mugi-mugi kita semua berikhtiarlah belajar. Kula pasti ono dosane, nggih jenengan nggih sami belajar untuk bagaimana menjadi orang yang selalu dalam kebaikan, mendukung kebaikan dan terus dalam kebaikan sampai akhir masa ajal kita tiba, dan mugi-mugi kita semua berujung pada kematian yang husnul
khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna ilma nasiru bihi kal mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad